Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmatnya kita masih bisa dipertemukan kembali. Kita dikumpulkan lagi di sini. Salawat dan salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Insya Allah sehat semua ya? Semangat masih? Oh, harus semangat. Ya. Tetap semangat. Ya. Terus semangat. Ya. Harus semangat terus. Ya, tidak boleh tidak ya dalam hidup ini. Ya, untuk mencapai sesuatu hal itu harus dengan penuh kekuatan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang enak ya. Perlu jerih payah ya. Perlu melewati rintangan, halangan, itu juga dihadapi oleh Rasulullah SAW. Namanya dikenang sampai sekarang karena jasanya banyak ya. Berat perjuangannya. Kalau ada orang yang paling berat ujian hidupnya, ada Rasulullah SAW. Kita mulai pembelajaran ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, serta ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa kita kepada kebaikan. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita tadarus dulu ya, 2 ayat insyaallah, yaitu ayat Al-Quraisy dan ayat Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Semoga kita digolongkan hambanya Allah yang senang membaca Al-Quran dan berusaha sedikit-sedikit ya mengamalkan isinya. Sebelum kita lanjut, Bapak absen dahulu. Andini, oke, ada. Anissa, Dwi, ya alhamdulillah hadir semua ya, insya Allah. Ya, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab ya, terkait dengan pembelajaran kita yang kemarin. Ini silakan kamu jawab pertanyaannya. Ya, silakan. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Ya. Oke, hari ini kita belajar melanjutkan ya. Kemarin sudah belajar ikhtiar, doa, tawakal. Ya, kamu juga udah diberikan mengamati, udah diskusi dan sebagainya. Nah, yang sekarang kita pelajarin adalah tanda-tanda penghayatan dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya, segala sesuatu ada hikmahnya. Ya, ada kebaikan di dalamnya yang Allah tampakkan. Ya, kadang sering kita tidak tahu. Kak, pada kesempatan kali ini, apa sih tujuannya? Ya, tujuannya kita belajar tentang qada dan qadar. Ya, pada tema kali ini tujuannya agar kita makin menghayati, ya, makin yakin. Kedua, makin tambah optimis kita. Ya, yang ketiga ini, ya ini tadi tahu ya, tanda-tanda penghayatan dan hikmahnya. Karena segala sesuatu pasti mengandung hikmah. Tidaklah Allah menciptakan sia-sia. Ya. Pasti ada pelajarannya yang kita dapatkan. Ya, benar nggak? Jadi ini penting materi ini. Ya. Maka untuk itu perlu kita dalami, kita simak, serta kita mengkaji lebih dalam lagi. Jadi sama-sama kita kaji lebih dalam lagi, kita menemukan contoh-contohnya di masyarakat seperti apa. Ya. Nah, kita bisa ambil hikmah, kita gali hikmahnya. Nah, maka pada pembelajaran kali ini nanti kamu
Bapak buat jadi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 dan 2. Kemudian ini Bapak udah menyediakan ya, karton, ya, kertas karton. Kamu tulis tentang penghayatan dan hikmah setelah kamu mengamati video yang sudah Bapak share. Ya, tentu kamu sudah melihat ya, sedikit sudah melihat. Nanti diskusikan ditambah dengan buku teks yang sudah kamu punya. Nah, jadi ditambah buku teks yang sudah kamu punya, didiskusikan. Nah, hasilnya nanti kamu presentasikan. Nah, sejauh mana dari pengamatan kamu, dari contoh-contoh yang sudah diberikan di video ini membawa pengaruh kepada hikmah tadi, ya, kepada penghayatan kita terhadap qada dan qadar. Ya, untuk selanjutnya silakan kita bentuk jadi 2 kolom diskusi. Ya, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang tinggal dipresentasikan setiap kelompoknya. Untuk kelompok 1, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatannya. Silakan. Ya, siapa? Ya, maju di depan. Sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jika takdir sudah ditentukan, kenapa minta bertanggung jawab? Karena dalam Islam takdir dibagi menjadi 2, yaitu qada dan qadar. Secara sederhana, ada qada artinya takdir yang bisa diubah oleh manusia dan dengan doa, usaha dan ikhtiar. Sedangkan qadar adalah takdir yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dapat diubah. Qada dan qadar seseorang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelum ia lahir ke dunia. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang akan dikerjakan di dunia kelak setelah ia lahir. Akan tetapi hal ini tidak boleh menjadi pedoman untuk berbuat maksiat dengan mengatakan bahwa itu adalah takdir. Contohnya, seseorang yang pernah ditakdirkan mempunyai dosa dan ingin bertobat, maka dosa masa lalunya dianggap sebagai qada dan qadar. Keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Contohnya, kesalahan Nabi Adam alaihissalam dengan memakan buah hud. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bagus ya presentasinya, 2 kelompok. Ya. Jadi untuk memperkuat kembali udah cukup banyak ya, cukup menggambarkan. Nah, ini kita penghayatannya, tanda-tanda orang menghayatinya yaitu pertama, kehidupan dibatasi oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak, kita seperti di jalan tol itu dibatasi kecepatan. Ya, boleh cepat tapi di jalurnya gitu. Ya, jangan cepat di jalur lambat. Nah, ini menyalahi aturan. Jadi kita menikmati aja aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua aturan itu pasti berdampak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi paham ya? Ada yang mau tanya? Nah, tidak. Kalau tidak, oke, kita lanjut ke, silakan buka bukunya.
Ya, jawab pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Yang pertama, ya, uraikan tanda-tanda penghayatan kepada qada dan qadar. Uraikan tanda-tanda penghayatan kepada qada dan qadar. Yang kedua, uraikan hikmah. Ya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke, silakan dikerjakan. Ya, berapa menit Bapak kasih waktu nih? Ya, 10 menit lah. Ya, cuma 2 soal. Oke. Kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bahwa setelah kita berusaha, berikhtiar, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar jiwanya menjadi tenang, tidak gelisah. Yang ketiga, orang yang percaya kepada qada dan qadar, hikmahnya adalah dia tidak menjadi orang yang sombong. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah dia senantiasa tidak berputus asa jika tidak mendapatkan sesuatu ataupun kehilangan yang dia miliki. Insya Allah itulah hikmah kita belajar iman kepada qada dan qadar. Silakan kalau ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran hari ini. Saya sangat bersemangat mengikuti pelajaran agama dan saya tidak sabar untuk mengikuti pelajaran terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah untuk tugas berikutnya Bapak telah menyediakan LKPD, ya nanti tinggal Bapak share ke kalian. Tugasnya yaitu kalian mengamati di sekitar lingkungan kalian orang-orang yang dalam kegiatan profesinya sehari-hari. Nah, bisa dilihat di situ hikmahnya apa? Hikmah dalam kehidupannya tentang iman kepada qada dan qadar. Contohnya misalnya seorang itu ya dia hidupnya bahagia, senang. Apa resepnya? Hikmahnya bisa bahagia dan senang. Nah, bisa nanti kamu cari kemudian buat tulisan. Ya, hikmah tentang iman kepada qada dan qadar di lingkungan kalian. Contoh teladan bisa kalian temukan. Dan untuk selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita adakan ulangan harian. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.